Karena pada dasarnya Mas, seorang ibu itu kan sangat sensitif sekali. Iya. Seorang ibu itu yang paling dikhawatirkan di dunia ini pasti anaknya Mas. Apa yang kita inginkan sebagai seorang anak, kita bisa mengkomunikasikan dengan ibu kita tadi. Apa niat kita, apa tujuan kita, apa yang akan kita lakukan. Kita harus bisa meyakinkan ibu kita bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Iwan Gunawan dan teman saya Mas Arifin Soleh yang selalu setia setiap perjumpaan kita. Dalam video kali ini saya ingin berbicara tentang permasalahan-permasalahan di antara kita, atau kita lah, permasalahan kita yang selalu ada setiap saat. Dari video-video selanjutnya sudah kita utarakan permasalahan yang lebih spesifik, itu kan masalah ekonomi. Dalam keluarga itu kan masalah ekonomi. Cuman dalam masalah ekonomi ini kan kita selalu tergonjang-ganjing dengan banyak hal lah. Dan kalau kata pepatah orang dulu, kita kan harus ada izin dari orang tua, atau apalagi seorang ibu lah, kan begitu Mas. Jadi itu, apakah itu benar menurut dengan perkataan-perkataan yang seperti itu tadi? Menurut yang saya ketahui itu memang benar Mas. Karena banyak saya melihat atau meneliti dari biografi tokoh-tokoh itu, tokoh-tokoh hebat. Itu ternyata dibalik kehebatannya, luar biasanya dalam kehidupan ini, ternyata rumusnya itu adalah bagaimana memperlakukan seorang ibu itu Mas. Dan kebanyakan tokoh-tokoh hebat, terutama di Indonesia, bahkan mungkin di dunia, itu sangat luar biasa ketika memperlakukan orang tuanya, khususnya seorang ibu Mas. Banyak sekali cerita-cerita itu. Terus di dalam kita memperlakukan seorang ibu itu harusnya kayak gimana Mas, untuk bisa membangun itu tadi Mas? Karena pada dasarnya Mas, seorang ibu itu kan sangat sensitif sekali. Iya. Seorang ibu itu yang paling dikhawatirkan di dunia ini pasti anaknya Mas, kebahagiaan anaknya. Tapi kan kadang-kadang itu kan antara pemikiran seorang ibu dan anak itu kadang-kadang kan nggak sejalan. Nah, itu kan nggak sejalan. Tadi poin di sini bukan mempersalahkan atau mempermasalahkan cara pandang atau tujuan yang beda tadi, tapi mencari titik tengah. Biar titik tengah atau titik temu apa yang dilakukan anak, tapi bisa mendapatkan restu dari seorang ibu. Jadi kalau kita sudah ke arah sana, seorang anak ini Mas harus seperti apa untuk menunjukkan kebaktiannya kepada ibu untuk ke arah yang lebih baik itu? Ya paling enggak, apa yang kita inginkan sebagai seorang anak, kita bisa mengkomunikasikan dengan ibu kita tadi. Apa niat kita, apa tujuan kita, apa yang akan kita lakukan. Kita harus bisa meyakinkan ibu kita bahwa yang kita lakukan adalah yang terbaik untuk kehidupan kita. Dan
jangan sampai apapun yang kita lakukan di dunia ini tanpa mendapatkan restu seorang ibu. Karena keberuntungan, faktor keberuntungan yang terbesar adalah bukanlah kepintaran kita, Mas. Bukan kecanggihan kita dalam berteknologi, bukan kecerdasan kita untuk melihat peluang-peluang bisnis atau ilmu kita. Tapi pangestu seorang ibu itu, Mas, membuat segala yang gelap menjadi terang, jalan yang buntu jadi terang, menjadi terbuka kembali. Karena biar bagaimanapun, kalau saya mau menyadari dalam kehidupan ini, anak belum tentu, Mas, bisa membahagiakan orang tua atau menyayangi orang tua. Tapi kalau orang tua sudah. Tapi orang pasti, tua ya. pasti. Apalagi seorang ibu. Sampean belum tentu bisa menggendong, punya kesempatan di dunia ini menggendong ibu sampean. Tapi ibu sampean sudah menggendong sampean. Bahkan bukan hanya menggendong, mengandung sampean selama 9 bulan 10 hari. Jadi bisa jadi faktor juga, Mas, ya. Kalau kita mengalami permasalahan-permasalahan keluarga atau usaha apa aja, itu berarti ya kita harus minimal lah. Pertama dulu kita harus minta doa ibu dulu ya, atau minta restu lah intinya, atau minta maaf dulu kalau ada kesalahan-kesalahan yang kadang-kadang kita sebagai anak kan lupa, kan gitu. Bahkan dalam ajaran agama Islam, Mas, Rasulullah Muhammad SAW itu bersabda, ketika salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa yang harus saya muliakan di dunia ini?" Dengan jelas Rasulullah bersabda, "Umi, umi, umi, abi." Baru abi. Jadi Rasulullah memberikan jawaban yang sangat tegas dan lugas kepada sahabat yang bertanya tadi, "Ibumu, ibumu, ibumu, baru bapakmu." Ini adalah pelajaran sederhana bagi terutama kita yang beragama Islam. Tapi kan kita sebagai anak selalu lah, kayak saya sendiri merasakan kan gitu, Mas. Kadang-kadang lalai atau sengaja gak sengaja kita kadang menterlantarkan lah intinya. Bukan menterlantarkan ya, apa namanya, enggak terlalu apa ya, kalau bisa dibilang itu jarang mengingat lah. Ya sederhananya gini loh, Mas, seandainya karena situasi dan kondisi kita atau nasib di dunia ini yang tidak bisa kita prediksi, yang tidak bisa kita setel sendiri, paling enggak kalau belum bisa membahagiakan orang tua atau seorang ibu atau bapak kita, paling enggak janganlah memalukan, janganlah membuat kecewa lah minimal. Kita belum bisa memuliakan, malah mengecewakan, kan minimal kan di situ. Iya. Terus kalau saya bisa bertanya tentang jenengan ya, untuk kita mengambil contoh lah, untuk bisa kita bercontoh kepada siapa yang sudah bebas dengan itu tadi, Mas, yang sudah bisa menjalankan itu tadi. Mungkin Mas ada referensi siapa gitu yang bisa buat kita contoh lah intinya. Sebenarnya kalau contoh nih sangat banyak sekali, Mas. Apalagi kalau kita ngomongin dalam dunia Islam. Siapa yang nggak kenal Uwais Al-Qarni? Yang bahkan namanya diagungkan Rasulullah, bahkan dikabarkan, bahkan fatwa kepada salah satunya sahabat Sayyidina Umar, mintalah doa kepada Uwais. Siapa Uwais ini? Uwais Al-Qarni ini siapa? Kok sampai Rasulullah sampai berpesan sebelum Rasulullah meninggal? Siapa ini? Kalau nggak orang hebat, nggak mungkin. Nggak mungkin. Rasulullah sampai berpesan mintalah doa pada
Uwais Al-Qarni kepada Sayyidina Umar dan beberapa sahabat di situ. Ternyata di balik itu Rasulullah ingin menunjukkan itu tadi. Ingin menyampaikan sebuah rahasia besar. Kenapa Uwais Al-Qarni begitu mulia? Bahkan disebut namanya oleh Rasulullah. Bahkan terkenal, istilahnya terkenal di langit, walaupun di dunia tidak terkenal. Kenapa? Para sahabat nggak mengenal kan? Jadi Uwais Al-Qarni ini hidup di zaman Rasulullah, tapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Kenapa? Karena beliau Uwais Al-Qarni harus merawat ibunya yang lumpuh, Mas. Jadi saking tawaduknya teng ibu gitu ya. Nggih. Bahkan Uwais Al-Qarni ini seseorang yang hidup di zaman Rasulullah tapi tidak bisa sowan ke Rasulullah istilahnya, tapi mulia sekali demi bisa merawat ibunya. Itu kan di zaman Rasulullah, Mas ya. Nggih. Kalau untuk zaman-zaman sekarang lah ada sing hal-hal sing kayak gitu. Nggih, banyak sekali. Cuman dari Uwais Al-Qarni ini kan kita ambil pelajaran dulu kan, Mas. Uwais Al-Qarni kita ambil pelajaran dulu. Bagaimana seorang yang memuliakan ibunya, bahkan Rasulullah itu bangga kepada beliau. Bahkan Rasulullah mengucapkan nama beliau. Bahkan yang termasyhur, Uwais Al-Qarni itu terkenal di dunia langit. Istilahnya kan gitu. Walaupun di bumi belum ada orang yang mengenalnya. Saking hebatnya seorang ibu ya, Mas ya. Nggih. Bayangkan, ini sedikit kisah loh, Mas ya. Iya. Sedikit kisah. Uwais Al-Qarni selama hidupnya itu kepingin sekali kepanggil Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Tapi karena ibunya Rela. Enggak, karena ibunya lumpuh. Kalau ditinggal siapa yang merawat ibunya? Iya, rela untuk merawat ibu. Nggih. Ketika Uwais Al-Qarni ingin suatu saat ingin bertemu dengan Rasulullah, Uwais berpamitan kepada ibunya. Niatmu bagus untuk bertemu dengan Rasulullah, bahkan baiat kepada Rasulullah. Tapi siapa yang merawat aku, Uwais? Kata ibunya kepada Uwais. Betapa tawaduknya, betapa ridhonya Uwais menahan rindunya kepada Rasulullah demi taat kepada seorang ibunya. Inilah yang menjadi dasar, Mas, kemuliaan derajat Uwais Al-Qarni ini karena ketaatan kepada seorang ibunya. Sesuai dengan dawuh Rasulullah tadi, umi baru abi. Bukan ibadah lainnya. Jadi cukup merawat ibunya udah. Nggih. Bahkan bagaimana kerinduan cintanya Uwais Al-Qarni kepada Rasulullah. Demi bisa merawat ibunya, beliau rela menahan rindunya kepada Rasulullah. Karena setiap manusia yang hidup di zaman Rasulullah itu pasti merindukan ketemu dengan Rasulullah, apalagi yang sudah beriman, Mas. Bayangkan betapa menderitanya Uwais Al-Qarni dengan kerinduan kepada Rasulullah, tapi beliau menahan kerinduannya asal bisa merawat seorang ibu. Jadi terobati lah. Disinilah, Mas, kemuliaan seorang anak itu. Bahkan namanya Rasulullah, namanya Uwais Al-Qarni ini sampai dikabarkan kepada para sahabat. Jadi ini apa namanya, kita bisa mengambil contoh lah dari situ, Mas ya. Okay. Untuk kita ini sebagai anak, untuk menteladani dari cerita inilah, bisa menteladani dari cerita ini untuk bisa memuliakan seorang ibu kan gitu kan. Okay. Jadi dalam permasalahan apapun kita itu harus tetap selalu ingat seorang ibu kan gitu kan. Okay. Karena seorang ibulah yang bisa apa namanya, yang bisa memahami seorang anak kan gitu. Okay. Yang bisa memahami seorang anak. Anak belum tentu bisa memahami kan gitu. Bahkan saya pernah dengar dari para alim ulama, dari Allah dawuh itu, taatilah kedua orang tuamu
walaupun dia itu musyrik. Mas dalam artian taat, tetap berbaiklah, dan dia itu kafir. Berbaiklah, taatilah, bukan mentaati kekafirannya, tapi mentaati sebagai orang tua. Ini loh ajaran Poin-poin Islam ini, penting, poin-poin ya, ajaran poin-poin Islam ajaran. yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan ibadah, puasa, sholat. Ternyata dengan kita berbakti kepada seorang ibu, sangat luar biasa. seperti Uwais Al-Qarni mendapatkan derajat yang begitu mulia. Iya. Hingga dikenal di para malaikat dunia langit mengenal sampai Iya. Jadi kemuliaan seorang ibu itu sangat luar biasa lah untuk kita semua kan yang bisa menyaksikan video ini. Jadi janganlah kita sekali-kali membuat ibu kita sakit hati lah kalau bahasa gampangnya. Jadi itu bisa mengobati kita dalam punya masalah apapun kan gitu kan Mas. Jadi dalam kita ada masalah, ada apalah yang dalam pikiran kita ruwet nih Mas. Bahasa ruwet. Tapi dengan kita tetap memuliakan seorang ibu itu bisa jadi obat. Bahkan itu kan jaminan syafaat dari Rasulullah ketika kita bisa meneladani atau melaksanakan dawuh Rasulullah, Umi Abi, saya jamin. Ketika dengan jaminan Rasulullah tadi, ketika saya melakukan ini dengan baik, apapun permasalahan di dunia sampean akan tuntas, akan ditolong oleh Allah, akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Jadi ini cukup sekian dulu lah untuk video kali ini. Ini masih banyak aslinya kan. Bukan dari hal seperti ini. Seperti ini saja kita bisa memecahkan solusi permasalahan kan. Ini kan cuman yang paling penting dulu lah. Yang paling penting dulu seorang ibu. Kalau sampean kepingin beres permasalahan sampean di dunia ini, beresi dulu urusan sampean dengan ibu sampean, bapak sampean, baru yang lain-lain. Seperti itu. Jadi cukup sekian dulu teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.